warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas terkait dengan pencemaran lingkungan dan kesehatan wilayah pesisir dan kepulauan yang beranggotakan 3 orang, diantaranya saya Winda Nirmala dengan NIM J1A1191213. Perkenalkan, nama saya Kadek Asri Tirtayati dengan NIM J1A1191136. Perkenalkan, nama saya Waude Fardila dengan NIM J1A1190078. Sebelum membahas lebih dalam terkait pencemaran yang ada di lingkungan pesisir, sebaiknya perlu diketahui terlebih dulu definisi dari pencemaran pesisir. Pada pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mendefinisikan bahwa pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan setiap orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, dan perembesan air laut. Sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut mencakup bagian batas terluar daripada daerah paparan benua. Adapun yang menjadi ciri-ciri pencemaran pesisir diantaranya, yang pertama, adanya limbah industri di sungai yang meresap ke tanah. Kedua, terdapat banyak sampah-sampah di daerah pesisir dan juga pantai. Sampah yang bersifat organik maupun non-organik juga dibuang ke laut melalui sistem das. Yang ketiga, adanya pencemaran limbah minyak yang terjadi di pantai, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Keempat, terjadinya perubahan kondisi alam menjadi lingkungan buatan dengan dibangunnya beberapa fasilitas penunjang yang diperlukan. Kelima, rusaknya hutan mangrove di daerah pesisir. Dan keenam, hancurnya organisme yang membuat laut menjadi semakin tidak subur. Dampak pencemaran air di kawasan pesisir. Dampak pencemaran air di kawasan pesisir, bahan pencemar yang berasal dari berbagai kegiatan industri, pertanian, rumah tangga, di daratan akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif bukan saja pada perairan sungai, tetapi juga perairan pesisir dan lautan. Dampak yang ditimbulkan diantaranya yang pertama, kerusakan ekosistem bakau, yang kedua, terumbu karang, yang ketiga, kehidupan dari jenis-jenis biota seperti ikan, kerang, keong, yang keempat, terjadinya abrasi, yang terakhir, hilangnya benih, banding, dan udang. Dampak pencemaran udara di kawasan pesisir. Dampak terhadap kesehatan. Substansi pencemaran yang terdapat di udara dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Jauhnya penetrasi zat pencemar ke dalam tubuh bergantung kepada jenis pencemar. Partikulat berukuran besar dapat tertahan di saluran pernapasan bagian atas, sedangkan partikulat berukuran kecil dan gas dapat mencapai paru-paru. Dari paru-paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Dampak terhadap lingkungan. Pertama, hujan asam. pH biasanya air hujan adalah 5,6 karena adanya CO2 di atmosfer. Pencemaran udara seperti SO2 dan NO2 beraksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak dari air hujan asam ini antara lain: pertama, mempengaruhi kualitas air permukaan. Kedua, merusak tanaman. Ketiga, melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan. Keempat, bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan. Kedua, efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO2, CVC, metana, ozon, dan N2O di lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya, panas terperangkap di dalam lapisan troposfer dan menimbulkan fenomena pemanasan global. Penanggulangan pencemaran di wilayah pesisir.
Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut perlu dilakukan secara hati-hati agar tujuan dari upaya dapat dicapai, mengingat bahwa subjek dan objek penanggulangan ini terkait erat dengan keberadaan masyarakat pesisir, di mana mereka juga mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya di sekitar seperti ikan, udang, kepiting, kayu mangrove, dan sebagainya. Dari sinilah peran masyarakat dibutuhkan, terutama para pemuda dan pemudi, untuk ikut serta dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan kesehatan wilayah pesisir tetap terjaga dengan tidak mencemari wilayah lingkungan pesisir dan kepulauan. Sekian dari kami kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.